warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan saya Jihan Haidar Mumtaza dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Jadi 9 tokoh Wali Songo, saya memilih Sunan Kalijaga karena menurut saya, beliau adalah sosok yang memiliki cara berpikir yang sangat luar biasa. Hal yang membuat saya kagum adalah beliau tidak mengajarkan Islam dengan cara keras ataupun memaksa orang lain untuk langsung berubah. Justru, beliau memahami bahwa setiap masyarakat memiliki kebiasaan, budaya, dan cara hidup yang berbeda-beda. Dari situ, saya melihat bahwa Sunan Kalijaga adalah contoh bahwa berdakwah juga membutuhkan kecerdasan serta kesabaran. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau lahir di Tuban dan berasal dari keluarga bangsawan karena ayahnya adalah seorang adipati. Namun, perjalanan hidup beliau tidak selalu baik. Saat muda, beliau pernah dikenal sebagai seseorang yang sering merampas harta orang kaya karena merasa prihatin melihat rakyat kecil yang hidup dengan susah. Hingga suatu hari, beliau bertemu dengan Sunan Bonang, dan pertemuan itulah yang menjadi titik balik hingga mengubah jalan hidupnya secara total. Setelah beliau mempelajari agama Islam secara mendalam, beliau kemudian menjadi salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam, khususnya di Tanah Jawa. Hal yang paling menarik dari Sunan Kalijaga adalah strateginya dalam berdakwah. Pada masa itu, masyarakat Jawa sangat mencintai budaya lokal dan sudah memegang erat tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak orang mungkin berpikir bahwa budaya lama harus langsung dihapus ketika Islam datang. Namun, Sunan Kalijaga tidak berpikir begitu. Beliau justru memilih pendekatan yang berbeda. Beliau menggunakan strategi dakwah yang dikenal dengan prinsip mengganti wadah, bukan menghilangkan isi. Maksudnya adalah, budaya yang sudah melekat di masyarakat tidak langsung dihapus begitu saja, tetapi tetap dipertahankan sebagai wadah, lalu isi di dalamnya perlahan-lahan diganti dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, beliau menggunakan pertunjukan wayang kulit, seni ukiran, gamelan, bahkan berbagai tradisi yang ada di masyarakat sebagai sarana dalam berdakwah. Cerita-cerita dalam wayang misalnya tetap dipertahankan agar masyarakat merasa akrab, tetapi pesan yang disampaikan mulai berisi tentang ajaran tauhid, akhlak, dan nilai kehidupan dalam Islam. Menurut saya, cara ini sangat cerdas karena masyarakat akhirnya dapat menerima Islam dengan hati yang terbuka, bukan karena tekanan. Dari kisah Sunan Kalijaga, saya belajar bahwa mengubah sesuatu tidak selalu harus dilakukan secara keras. Kadang, pendekatan yang lembut justru jauh lebih efektif. Kita juga belajar pentingnya menghargai perbedaan dan memahami lingkungan sekitar sebelum bertindak. Jika Sunan Kalijaga hidup di zaman sekarang, saya membayangkan beliau akan menasihati generasi muda agar menggunakan perkembangan zaman dengan benar. Media sosial yang kita gunakan setiap hari seharusnya bukan hanya digunakan untuk hiburan semata, tetapi juga bisa menjadi sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan hal-hal yang bermanfaat. Menurut saya, generasi sekarang seringkali ingin perubahan yang instan, padahal Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa proses itu penting. Kesabaran, akhlak, dan cara memperlakukan orang lain dengan baik adalah bagian dari perjuangan. Dari seluruh kisah perjuangan beliau, kita juga bisa melihat bahwa keberadaan Wali Songo bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau sekedar cerita fiktif seperti yang kadang disampaikan oleh sebagian orang. Mereka adalah bagian yang nyata dari sejarah Nusantara dan memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Bukti peninggalan sejarah, budaya, serta pengaruh ajaran mereka masih dapat kita lihat hingga sekarang. Karena itu, saya percaya bahwa mempelajari sejarah sangat penting agar kita tidak mudah percaya pada informasi yang memutarbalikkan fakta atau menghapus perjuangan para ulama terdahulu. Sebagai generasi muda, kita harus belajar memahami sejarah dengan benar, menghargai perjuangan para pendahulu, dan mengambil hikmah dari perjalanan mereka. Dan sebagai generasi penerus, sudah seharusnya kita menjaga warisan ilmu, menjaga akhlak, dan meneruskan nilai-nilai kebaikan yang telah
telah diajarkan para ulama besar seperti Sunan Kalijaga. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya berharap kita sebagai generasi muda mampu memahami dan meneladani perjuangan para wali songo serta terus menjaga nilai-nilai Islam dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Langkah kecil terus berjalan, meski jalan tak selalu mudah. Mari lanjutkan perjuangan teladan dengan iman, ilmu, dan ibadah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.